Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Febriansyah dengan NPM D1D020062. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan mengenai politik lokal dalam kerangka ilmu politik. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. Politik sering diartikan sebagai negara kota. Kata polis memiliki banyak derivasi seperti politis, yang dalam bahasa Inggris disebut citizen, dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Secara terminologis, menurut Peter Markle, politik adalah usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Filsuf lain seperti Nietzsche mengatakan bahwa kekuasaan adalah esensi kehidupan. Kehidupan adalah kehendak untuk berkuasa. Wajar saja apabila sebagian orang berpendapat bahwa politik adalah usaha meraih kekuasaan, bahkan teknik mengelola kekuasaan. Definisi politik yang memandang kekuasaan sebagai esensi politik menunjuk pada politik yang berbasis kekuatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Aldi. Saya Aldi Saputra dengan NPM D1D0220 akan melanjutkan penjelasan dari saudara Andrian mengenai politik lokal dalam kerangka ilmu politik. Dari beberapa definisi yang sudah disebutkan oleh saudara Andrian, terdapat benang merah bahwasannya politik merupakan seni mengatur kolektivitas yang terdiri atas beragam individu berbeda melalui serangkaian undang-undang yang disepakati bersama. Pengertian ini bertolak pada kenyataan bahwasannya politik berisi orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, setiap individu mempunyai tujuan-tujuan yang sama, seperti ingin hidup makmur dan sejahtera. Aturan yang diciptakan merupakan wujud ikatan politik yang menyatukan berbagai individu dalam mencapai tujuan yang sama. Kemudian pengertian politik di atas memiliki relevansi dengan konsep politik lokal politics. Relevansi tersebut tak lain adalah interaksi sosial dalam ruang tertentu. Politik lahir berawal dari interaksi sosial dalam sebuah ruang yang kemudian melahirkan lembaga politik seperti negara dan berbagai institusinya. Ilustrasi yang sudah saya sebutkan tadi menunjukkan bahwasannya organisasi politik lokal itu lahir dari sebuah lingkup yang kecil alias lokal. Dengan demikian, politik lokal adalah aspek-aspek di politik di tingkat mikro, baik secara teritorial, sosial maupun administratif, yang mendasari seluruh entitas bangunan politik di tingkat makro. Politik lokal adalah unsur sebuah negara. Muncul pertanyaan, interaksi sosial yang melahirkan lembaga politik munculnya dari level mana? Apakah interaksi sosial serta-merta berlangsung di pentas nasional atau global? Sudah jelas jawabannya tidak. Interaksi sosial yang melahirkan ruang politik justru bermula dari level lokal. Ruang dan institusi politik lahir dari polis atau negara kota, city, state. Kota berdasarkan sejarah Yunani melahirkan institusi politik yang lebih besar seperti negara. Sebelum kota mendapatkan kedudukan utama dalam kehidupan manusia, semua hubungan yang lain dianggap tidak penting. Sistem kekerabatan sebagai ikatan sosial di era prasejarah mulai kehilangan pamor. Misalnya, tampak beralih pada status lain. Yang lebih dihargai yaitu kewarganegaraan kota. Konsep kota sebagai dasar pembentukan kehidupan politik mengalami perubahan sesuai dengan konteks peradaban manusia. Kota lebih mempresentasikan lokalitas ketika imperium politik yang lebih besar berdiri, yaitu negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Noviansa, NPM D1D020078. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokal dalam konteks otonomi daerah. Yang pertama, lokal secara teritorial. Berbicara lokal dalam konteks ini cenderung mengacu pada konteks ruang. Politik lokal dalam ruang teritorial adalah ruang regional.
Dengan demikian, aspek ruang dalam politik lokal secara teritorial adalah regionalisasi. Namun, perlu ditegaskan bahwa regionalisasi secara umum merupakan istilah yang digunakan bukan sekedar untuk menjelaskan lokalisasi di dalam ruang, melainkan juga mengacu pada pembentukan zona-zona waktu dalam hubungannya dengan rutinitas praktik-praktik sosial. Mengingat lokal dalam konteks politik secara teritorial ada regionalisasi, maka lokalitas keruangan politik lokal mengacu pada daerah-daerah atau kawasan. Kawasan yang dimaksud sebagai daerah ini mempunyai ruang, namun ruang pembeda dalam konteks politik lokal ini bukan hanya mengacu pada wilayah geografis, melainkan juga wilayah administratif. Nah, jadi daerah dan administrasi tertentu menjadi batas sekaligus yang membedakannya dengan daerah dan administrasi lain. Dari sinilah suatu daerah dikatakan berbeda dengan daerah lain, lantaran dibatasi oleh ruang geografis dan ruang administratif. Bahkan bisa jadi masyarakat tertentu memiliki kesamaan secara kultural, namun berbeda secara teritorial. Karena berbeda di wilayah geografis dan administratif yang berbeda, dengan demikian berbicara politik lokal dalam konteks teritorial mengacu pada desa atau gabungan dari beberapa desa dalam lingkup administrasi pemerintah, misalnya kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, desa secara teritorial menjadi tolak ukur bagi upaya pembangunan baik secara lokal maupun nasional. Perdebatan tentang kebijakan politik lokal di tingkat provinsi atau kabupaten tidak bisa diterima secara general. Politik yang sesungguhnya berada di ruang perdesaan, bukan ruang-ruang yang volumenya lebih besar. Selama ini, tema politik lokal yang banyak disoroti hanya di tingkat permukaan saja, yakni di wilayah suprastrukturnya, yaitu provinsi, kabupaten, kecamatan. Nah, sementara desa jarang menjadi perhatian utama dalam konteks pembicaraan politik lokal. Mungkin itu saya penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yori Anda Asiki dari kelompok 1 akan melanjutkan pembahasan mengenai lokal dalam konteks hukum. Politik lokal dapat dilihat pula dari perspektif hukum. Politik lokal dalam perspektif hukum tercermin dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Kebijakan otonomi daerah berkaitan dengan problem utama kekuasaan, yakni sentralisasi kekuasaan. Untuk mengatasi problem sentralisasi kekuasaan di Indonesia ada dua cara yang ditempuh, yaitu pembagian kekuasaan dan otonomi daerah. Pembagian kekuasaan secara sederhana diartikan sebagai involving the pulling apart of district power and allocating them to distinct agent rather than bundling them together in the hand of single agent. Sementara otonomi daerah secara konseptual bisa dilihat dari dua pendekatan, yaitu hukum dan sosial politik. Dari perspektif hukum, otonomi daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 5 mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif tersebut, unsur-unsur otonomi daerah terdiri atas, yaitu 1. Hak, 2. Wewenang, dan 3. Kewajiban daerah otonom. Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai beberapa hak sebagai berikut, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pemimpin daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima, memungut pajak daerah dan restribusi. Yang keenam, mendapatkan hasil bagi dari pengolahan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Selanjutnya yaitu mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan terakhir mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban daerah diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban. Yang pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat, mewujudkan keadilan pemerataan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Selanjutnya yaitu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup, dan mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan tentang otonomi daerah dengan pendekatan hukum menunjukkan bahwa daerah-daerah di Indonesia telah mempunyai kedaulatan dan kewenangan bebas untuk mengolah potensi-potensi lokal. Ini merupakan berkah tersendiri bagi daerah-daerah dalam memaksimalkan pengelolaan daerah demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah. Melalui Undang-Undang Otonomi Daerah, masyarakat daerah mempunyai kedaulatan dan kebebasan mengurus daerahnya masing-masing tanpa terkooptasi dan terhegemoni rezim yang sentralis sebagaimana pernah terjadi di masa Orde Baru. Yang demikian menuntut pentingnya lembaga di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Agar lembaga-lembaga di daerah mampu melaksanakan desentralisasi, maka perlu perubahan kelembagaan yang substansial, baik dalam struktur organisasi maupun fungsinya. Melalui Undang-Undang Otonomi Daerah, para pemimpin di berbagai daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, merupakan produk yang dihasilkan oleh daerah sendiri. Para pemimpin mempunyai kekuatan yang berdaulat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah pusat dengan alasan apapun, termasuk dengan alasan pengawasan yang seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Supaya fungsi kontrol terhadap pemerintah lokal di daerah berjalan, maka diperlukan penguatan lembaga masyarakat, civil society, pendidikan, media massa, dan sejenisnya. Hal penting dan vital dalam otonomi daerah bukan hanya soal kepemimpinan, tetapi distribusi kekayaan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat daerah jauh lebih penting. Fungsi utama pemerintah daerah dalam sudut pandang otonomi daerah adalah memaksimalkan kesempatan warga untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada poin ini, daerah justru perlu diberikan kedaulatan penuh. Kedaulatan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang dilindungi secara konstitusional. Jika tidak, maka sistem dan semangat otonomi hanya menunjukkan kebijakan palsu dan hipokrit belaka. Selanjutnya yaitu membahas tentang lokal secara sosiologis dan antropologis. Selain dilihat dari perspektif teritorial dan hukum, politik lokal juga bisa dipandang dari sisi sosiologis dan antropologis. Indonesia sebagai negara yang dibangun atas dasar heterogenitas dan pluralitas, baik suku, budaya maupun agama, mempunyai beragam norma sosial yang dipegang masyarakat di berbagai daerah. Kebudayaan daerah menjadi unsur untuk pembentukan entitas kebangsaan Indonesia. Politik lokal dalam konteks sosiologi dan antropologis mengacu pada pluralisme dan multikulturalisme. Pluralisme dan multikulturalisme adalah faktor yang menempatkan masyarakat lokal dalam konteks sosial dan kultural tertentu. Munculnya lokalitas sosial kultural disebabkan kehidupan yang plural dan multikultural. Seandainya sosial kultural masyarakat tunggal dan homogen, maka lokalitas sosial tidak akan ditemukan. Kata pluralisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu pluralism. Pluralisme adalah suatu kerangka interaksi di mana setiap kelompok saling menunjukkan rasa hormat yang pantas dan toleransi, bahwa mereka hidup bersama dan berinteraksi tanpa konflik atau melakukan asimilasi. Berdasarkan makna pluralisme, maka syarat-syarat utama bagi eksisnya pluralisme: pertama, menolak segala bentuk absolutisme, truth claim yang cenderung menafikan orang lain.
Absolutisme bukanlah pluralisme karena tidak mengakui kebenaran orang lain. Setiap truth claim tidak mencerminkan pluralisme karena hanya mengakui kebenaran pihak sendiri namun menafikan kebenaran pihak lain. Setiap pembenaran diri sendiri bukanlah pluralisme karena melibatkan emosi, tafsir, kepentingan, dan segala bentuk subjektivitas dari subjektif diri. Pluralisme adalah cermin kesadaran atas kemajemukan realitas sosial. Masyarakat memang plural. Pluralitas sosial tidak bisa diabaikan dan diingkari. Mengingkari kenyataan masyarakat yang plural adalah sama halnya dengan mengingkari kodrat Tuhan. Karena itu, kesadaran dan kebijaksanaan untuk menerima setiap perbedaan yang ada sangat diperlukan. Sikap yang paling tepat bukanlah menentang kenyataan yang plural, melainkan mengakui segala keberagaman yang ada dan diwujudkan melalui sikap toleransi dan saling menghormati. Kemajemukan sosial agama adalah fakta yang tidak bisa ditolak. Leslie Newbigin menegaskan bahwa kita sudah terbiasa hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Kemajemukan bukan hanya karena majemuk dalam budaya, agama, dan gaya hidup, melainkan juga majemuk dalam arti bahwa kemajemukan dirayakan sebagai perkara yang disepakati dan dihargai. Selanjutnya adalah multikulturalisme. Seperti halnya pluralisme, multikulturalisme merupakan cerminan lokalitas masyarakat yang memiliki keberagaman budaya. Faridah Hanum mengartikan multikulturalisme sebagai pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukanlah suatu yang given, tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai suatu komunitas. Istilah multikulturalisme terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti budaya. Istilah kultural sendiri memiliki beberapa pengertian. Sains mengatakan bahwa ada beberapa hal yang berhubungan dengan konsep kultural, yaitu pertama, regularitas perilaku manusia saat berinteraksi dengan lain, yang meliputi bahasa, komunikasi, adat, dan tradisi dan ritual. Kedua, norma kelompok, yaitu standar nilai yang berkembang dalam suatu kelompok. Yang ketiga, nilai yang ingin dicapai oleh suatu kelompok dan diketahui umum. Yang keempat, filosofi atau keyakinan yang dianut oleh suatu komunitas. Yang kelima, aturan main yang harus diikuti oleh anggota komunitas. Yang keenam, iklim, yaitu lingkungan yang dirasakan bersama. 7. Keterampilan yang melekat dan diwariskan kepada generasi muda. 8. Kebiasaan berpikir, model mental atau paradigma linguistik, kerangka kognitif yang dirasakan sebagai acuan dalam membangun persepsi, berpikir dan bahasa yang dipakai kelompok. Selanjutnya, sharing meaning, pengertian diciptakan oleh kelompok pada saat mereka berinteraksi satu sama lain. Akar metafora, root metaphors, atau integrasi simbol, ide perasaan dan citra kelompok yang dikembangkan sebagai ciri kelompok dan dapat diapresiasi secara sadar namun melekat dalam berbagai karya seperti bangunan, layout kantor, dan artefak lainnya. Di Indonesia, multikulturalisme merupakan keniscayaan sekaligus menjadi model kemajuan bangsa. Di dalam penelitian etnologis misalnya diketahui bahwa Indonesia terdiri atas kurang lebih 600 suku bangsa dan identitas dan budaya yang berbeda. Di samping kehidupan suku-suku ini terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Konsentrasi juga terjadi di tempat lain karena adanya migrasi dan mobilisasi penduduk yang cepat dalam rangka pembangunan kebangsaan. Pluralisme dan multikulturalisme menjadi bagian penting wawasan pembangunan kebangsaan yang mendasarkan diri pada suatu pendekatan dan cenderung mengabaikan keberagaman akan menimbulkan kesenjangan serta kejolakan sosial yang berbahaya. Politik pun mestinya dipahami, diposisikan dan diterapkan dalam rangka membangun kebersamaan dan keteraturan di atas keberagaman. Terima kasih. C. Dialektika kekuasaan di era otonomi daerah. 1. Pengertian dan konsep. Isu desentralisasi sebenarnya terikat erat dengan otonomi daerah. Disinilah letak keterkaitan antara sentralisasi dan desentralisasi kekuasaan dengan politik lokal. Maksud desentralisasi di sini, menurut Dormier, Freire, dan Manuel yang dikutip oleh Norbert,
dan kinken yaitu desentralisasi diinterpretasikan ke dalam 3 konsep. 1. Sebagai delegasi tugas-tugas tertentu kepada lembaga atau organisasi di luar struktur pemerintahan. 2. Dekonsentrasi, yaitu lebih mengacu pada penggeseran proses pengambilan keputusan dalam sebuah negara yang sistemnya sentralisasi, atau bentuk pelimpahan wewenang dalam sebuah lembaga atau jabatan. 3. Devolusi, berkaitan dengan transfer kekuasaan secara aktual ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Sementara konsep keempat berada di wilayah ekonomi seperti liberalisasi ekonomi, yang artinya privatisasi atau spontanisasi. Dan untuk sentralisasi sebagai lawan dari desentralisasi, pemusatan kekuasaan ke dalam satu titik kekuasaan, baik secara teritorial, institusional maupun personal. Sentralisasi kekuasaan nampak pada sistem politik, monarki atau kerajaan. Saat rezim Orde masih berkuasa, Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dalam kondisi yang terpusat. Pemerintah dan rakyat daerah tidak mempunyai ruang gerak, karena semuanya ditentukan dari atas. Saat tampil sebagai kekuatan yang diktator sejak tahun 1965, rezim Orde Baru mempresentasikan kekuasaan yang sentralistik. Sentralisasi rezim Orba merupakan kritik terhadap rezim Orla atau Orde Lama. Salah satu kritik utamanya adalah kegagalan Orde Lama dalam membangun dukungan politik dari daerah. Dan untuk itulah Orde Baru menawarkan pendekatan alternatif. Pendekatan alternatif Orba diwujudkan dalam bentuk sentralisasi politik, penguatan pusat atas daerah. Kritik rezim Orba runtuh dan digantikan rezim reformasi. Isu politik baru muncul sebagai antitesis, yaitu desentralisasi. Di era Orde Lama sendiri, masalah desentralisasi dan sentralisasi telah mengemuka sangat intensif. Tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah mewarnai sistem kebijakan pemerintah pusat. Ketika Soekarno memperlakukan sistem desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 1, kebijakan desentralisasi tidak bertahan lama. Pemberontakan di daerah bermunculan seperti pemberontakan di Sulawesi dan Sumatera. Salah satu pemberontakan daerah yang memupus kebijakan desentralisasi Orde Lama yaitu pemberontakan daerah-daerah di luar Jawa dilatar belakangi oleh ketimpangan struktur ekonomi. Kebijakan sentralistik dan militeristik yang dipraktekkan rezim Orde Baru pada hakikatnya menjadi bom waktu yang meluluhkan lantah kekuasaannya sendiri. Di era reformasi dimaknai sebagai masa transisi dari kekuasaan yang otoriter menuju kekuasaan yang demokratis. Sebagai akibat transformasi ini, maka diberlakukan reformasi kekuasaan dari desentralisasi ke desentralisasi. Di satu sisi, dalam desentralisasi menurut Anies Baswedan, terjadi desentralisasi kekuasaan dari tangan lembaga-lembaga presiden kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dilihat dari kronologi historis semacam itu, pada hakikatnya isu desentralisasi dan sentralisasi kekuasaan adalah cerminan dialektika kekuasaan. Di dalam dialektika ini terjadi aksi tesis dan antitesis perebutan kekuasaan antara pusat dan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Dwi Saputra dengan NPM D1 di 0280. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aktor, strategi, dan tujuan. Kekuasaan dalam konteks otonomi daerah melalui sistem desentralisasi pada prinsipnya adalah pendistribusian kekuasaan. Desentralisasi politik melibatkan struktur dan aktor. Jika sistem kekuasaan dikatakan sebagai struktur, maka para pelaku dan subjek yang mengendalikan struktur disebut aktor. Ada banyak kelompok elit yang menjadi aktor dalam proses perebutan kekuasaan di daerah dalam sistem politik yang desentralistik. Persaingan kekuasaan di daerah berada dalam sebuah sistem parlemen dan partai-partai politik yang menjadi wadah persaingan sosial dan politik uang semakin tersebar luas. Ada beberapa elit daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, terjun dalam pembuatan kekuasaan di daerah. Di antara kelompok elit tersebut adalah elit birokrasi atau pemerintah, elit parpol, elit ekonomi,
elit agama dan elit masyarakat lainnya. Adapun strategi yang ditempuh untuk memenangkan perebutan kekuasaan secara legal di daerah adalah lewat pemilihan umum. Masing-masing di elit mempunyai taktik dan strateginya sendiri untuk memuluskan kepentingan kekuasaan. Selanjutnya, apa tujuan percaturan politik dalam konteks otonomi daerah? Sebenarnya ada dua. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah. Desentralisasi kekuasaan sejatinya bertujuan agar masyarakat daerah mampu mengelola potensi-potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara merata antara rakyat dan pengusaha lokal. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya untuk memberikan kesejahteraan terhadap elit-elit semata, terutama para politisinya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saud Mertua Simanjunta, NPM D1 D020060, Prodi Administrasi Publik, kelas B. Saya ada kelompok 1 yang ingin menjelaskan materi desentralisasi melalui demokrasi. Dalam sejarahnya, reformasi meletus pada tahun 1998, berada dalam era transisi kekuasaan dari otoritas ke demokrasi. Pada transisi tersebut muncul era desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah. Tujuan pencaturan politik dalam konteks otonomi daerah yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah. Desentralisasi kekuasaan bertujuan agar setiap daerah mampu mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya agar dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di daerahnya. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara merata antara rakyat dan penguasa lokal. Kesetaraan ini memberikan kekuasaan kepada masyarakat yang ada di daerahnya untuk mempunyai program-program politik di daerahnya. Yang ketiga, elit agama yang merupakan sekelompok orang yang mempunyai pengaruh dan pengikut yang kuat di daerahnya, terutama di daerah yang tradisinya kuat. Ada 4 hal fenomena yang menumpaskan kebijakan desentralisasi era Orde Lama. Yang pertama, pemberontakan daerah-daerah di luar Jawa dilatar belakangi oleh ketimpangan struktur ekonomi. Yang kedua, dipicu oleh kebijakan pemerintah yang sentralistik, sehingga pihak-pihak bawah yang dilimpahkan wewenang tidak bekerja atas namanya, melainkan atas nama atasannya. Yang ketiga, devolusi berkaitan dengan transfer secara aktual ke tingkat pemerintah yang lebih rendah. Yang keempat, berada di wilayah ekonomi seperti liberalisasi ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih.